Bapak dan Ibu kedatangan ke sini, semoga nanti anak-anak kami dapat
Bali manten mudah-mudahan sim yang ilmu kerja-kerja sami-sami kanggo ngamasukkeun daerah sasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Desa Kudadepa, Kecamatan Sukaning, Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati juga para ustaz-ustazah di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh ini, serta para santri sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, sebelum masuk ke materi, mungkin saya menyampaikan dulu maksud dan tujuan sebagaimana tadi disampaikan. Kita pada kesempatan ini tadi disinggung-singgung juga dari Genpari. Genpari itu singkatan dari Gerakan Nasional Pecinta Pariwisata Indonesia. Kita mendorong lahirnya desa-desa wisata dari seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai Papua. Karena kita kebetulan ini dari DPP Terawita Genpari. DPP itu maksudnya dari pusat. Jadi kita mengelola seluruh provinsi se-Indonesia. Ya. Nah, dalam konteks ini nanti disinggung terkait dengan kenapa atau apa kaitannya pondok pesantren dengan gerakan pengembangan kepariwisataan, seni budaya, dan produk UMKM yang dibuat seperti ini. Jadi Genpari itu fokus dalam bidang pengembangan pariwisata, seni budaya, dan produk-produk UMKM. Nah, ini alhamdulillah di hadapan kita ada beberapa contoh produk yang dihasilkan para santri di Al-Munawwaroh ini, bagian dari produk-produk UMKM. Sekalian nanti ibu-ibu juga bisa mengendorse dengan segala macam ya, lewat berbagai media online ataupun medsos yang lainnya. Nanti ini produk-produknya di-endorse ya. Nah, itu yang kedua sebetulnya. Yang ke satu, sekaligus saya ingin mencoba memotivasi khususnya kepada para santri di pesantren-pesantren ya. Karena minggu kemarin kita baru memotivasi dari Pondok Pesantren Dar El Fikri di Cigalontan di Tasik juga. Sebelumnya di Pondok Pesantren Al Hidayah Cawalunti Ciamis dan seterusnya gitu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Saya ingin sedikit memperkenalkan diri dulu, karena kebetulan tadi disampaikan oleh Pak Haji Mehmet terkait banyaknya saudara-saudara kita dari luar Jawa Barat, maka insya Allah 99% saya pakai bahasa Indonesia saja biar bisa dipahami oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Saya dan teman-teman ini, bapak-bapak dan ibu-ibu ini ya, di samping pengembangan desa-desa wisata juga masuk ke pesantren-pesantren. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Dede Farhan Ablawi. Saya lahir di Tasikmalaya tahun 70. Jadi saat ini sudah hampir 52 tahun, sudah lewat setengah abad lah. Ya, jadi saya asli Tasikmalaya, SD-nya SD Kalangsari, SMP-nya SMP Negeri 2 Tasikmalaya, SMA-nya SMA Negeri 1 Tasikmalaya, selesai tahun 89. Sejak selesai tahun 89, saya mulai kuliah dan pindah ke Bandung. Jadi kalau per KTP saat ini sudah menjadi warga Bandung selama 32 tahun. Namun demikian tentunya pasti tidak melupakan daerah asal kita.
Nah, kepada anak-anakku sekalian yang berasal dari luar Jawa Barat juga ini harus memberikan menjadi contoh giro semangat bagaimana kita juga sama-sama nanti setelah selesai pendidikan kembali ke kampung halaman itu kita bangun. Karena kalau bukan kita yang membangun, lalu kita mau mengandalkan siapa lagi? Nah, saya meskipun ya banyak berpikir pengembangan daerah wisata, desa-desa dari mulai Aceh sampai Papua, ya relatif ini ada Kang Rizal di sini, Kang Rizal sebagai Ketua DPD Prawira Gempari Kabupaten Tasikmalaya, ya paling sering ke Tasikmalaya. Satu karena dekat dari Bandung, ya keduanya kebetulan saya berasal dari Tasikmalaya. Jadi meskipun DPP tingkatnya kita DPP itu adanya di Bandung bukan di Jakarta. Ya, karena saya berpikir kenapa semuanya mesti di Jakarta? Enggak, saya bilang DPP-nya ingin di Bandung. Gitu ya. Jadi tidak harus DPP itu pimpinan itu harus ada di Jakarta aja. Sebelumnya ada 2 kantor pusat yang ada di Bandung. Yang pertama PT Telkom. PT Telkom itu kantor pusatnya nggak di Jakarta, di Bandung. Yang kedua PT Pos. PT Pos Indonesia pusatnya itu bukan di Jakarta, di Bandung. Jadi kalau perusahaan itu 2 contoh BUMN yang ada kantor pusatnya di Bandung itu ada 2. Nah dalam organisasi mungkin Gempari yang pertama gitu ya, bahwa pusatnya itu di Bandung. Nah pada kesempatan ini saya ingin mengilustrasikan begini khususnya kepada para santri, apalagi para santri yang asalnya jauh ya. Saya ke Ambon beberapa kali, termasuk terakhir ke Tual, Belanggur, Semlati sampai ke Pulau Buru. Saya kemarin dari Pulau Buru juga ya di sana. Pulau Buru itu saya ada 2, satu pengembangan budidaya minyak kayu putih. Yang keduanya tambak budidaya ikan laut. Jadi kalau di sini itu kebanyakan budidaya itu ikan air tawar. Di Pulau Buru saya mengembangkan budidaya laut ya. Karena kalau nelayan itu harus selalu menangkap ikan secara konvensional. Kalau gelombang tinggi nelayan nggak bisa nangkap. Makanya waktu itu saya bilang kalau ini tidak dipikirkan dengan baik maka nelayan akan selalu kesulitan. Jadi yang pertama kali memelopori budidaya ikan air laut itu kita di Pulau Buru ya. Kalau di Tual, Semlaki, Lampir sana itu kita mendorong ya pengembangan budidaya rumput laut. Karena rumput laut di daerah Maluku itu termasuk produk-produk unggulannya. Kalau di Pulau Jawa di sini di Jawa Selatan ada petani rumput laut, tetapi kualitasnya tidak sebagus produk Maluku. Maluku itu bagus-bagus menjadi bahan kosmetik nomor 1 di dunia. Maka bahan kosmetik dunia itu banyak disuplai rumput lautnya dari Maluku Tenggara. Apalagi kalau yang udah main ke Kepulauan K kan, di Kepulauan K juga begitu banyak. Nah, kaitan dengan beberapa itu, lalu saya berpikir begini adik-adik ya, adik-adik sekalian. Atau saya bilangnya itu anak-anak, karena anak saya paling bungsu pun udah kuliah. Jadi artinya kalau di sini saya manggilnya anak-anak lah ya. Nah begini, apalagi bagi yang berasal dari jauh atau berasal dari manapun, satu harus memiliki tekad, datang ke sini belajar dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Ya. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi keluarga, jangan dijadikan alasan kita tidak berprestasi. Saya ngajar di luar negeri itu di 4 kampus. Saya ngajar di University Teknologi Barat di Kuala Lumpur. Saya ngajar di Kolit Kejururawatan di Ipoh, Johor Bahru. Saya ngajar di Kolit Kejururawatan Sri Manjung, jadi Malaysia paling utara, di Bukit Kayu Hitam perbatasan dengan Patani di Thailand. Dan saya di Cina ngajar di Universidad di Margo. Saya coba banding-banding nilai-nilai orang Indonesia yang sekolah di luar dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai negara yang lainnya. Dan ternyata orang Indonesia umumnya
nilai-nilainya itu menengah di atas. Artinya apa? Orang Indonesia itu sesungguhnya pinter-pinter. Orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Nah, jadi anak-anakku sekalian harus punya motivasi. Ya, kalian semua itu basicnya adalah cerdas. Basicnya kalian itu hebat. Lalu persoalannya, kenapa seolah-olah kita ini menjadi orang terbelakang atau negara berkembang dan sebagainya? Sebenarnya kalau saya melihat, yang harus dipoles di Indonesia itu adalah motivasi untuk berprestasi. Jadi bukan soal kepintaran, bukan. Soal kepintaran itu sudah terbukti orang Indonesia itu hebat-hebat. Ini kelihatan dari kedipan matanya itu cerdas-cerdas. Beda ya, ngeulun, cahulun, beaulun, tina kicung lagi kelihatan. Jadi, nah ini cuman saya mau menerjemahkan ulun, cahulun, beaulun bahasa Indonesia kan ini karena susah ya diselipilah 1% bahasa Sunda. Tapi 99% saya ingin bicara bahasa Indonesia. Nah, yang tidak tahu nanti coba nanti tanya tadi ulun, cahulun, beaulun apa bahasa Indonesianya. Nah, kembali ya. Jadi mahasiswa Indonesia atau kita-kita ini semua adalah orang yang hebat-hebat, orang yang cerdas-cerdas. Alhamdulillah Allah telah memberikan karunia yang besar terhadap bangsa Indonesia, bukan hanya keindahan alamnya saja, tetapi orang-orangnya pun terlahir ini menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia yang cerdas. Tinggal kenapa dengan masalah mentalitas kita? Kenapa dengan motivasi kita? Itulah sebabnya kita datang ke sini, ya sengaja meluangkan dari berbagai waktu kesibukan dan sebagainya. Saya sampaikan ke Kang Rizal, nanti bisa dijadwalkan di samping beberapa kegiatan lain kita masuk ke pesantren-pesantren. Kenapa? Karena pesantren, ya dilihat dari sejarahnya, sebanyak peran besar pesantren terhadap sejarah berdirinya Indonesia. Jangan dilupakan. Apalagi kalau kita lihat dengan kekinian saat ini, tantangan kita pun tidak sedikit. Mungkin ya anak-anakku sekalian pada punya handphone, di medsos segala macam ramai, dan tidak sedikit juga orang sekarang yang mulai terang-terangan banyak menghina Islam. Makanya saya berpikir di samping penguatan motivasi, perlu ada penguatan akidah yang penting. Saya perkuat benteng-benteng di pesantren-pesantren dan para santri. Karena kalau tidak, ini juga berbahaya. Nah, kembali ke persoalan prestasi, ya. Kenapa kita penting berprestasi itu? Ini salah satu kendala di kita. Kita seringkali menempatkan sebuah alasan, Pak, saya bukan tidak ingin jadi begini, saya mah, ya saya menyadari, saya mau orang miskin, saya mau orang kampung, saya mau orang bodoh, saya mau orang kecil, saya mau orang daerah. Itu yang menjadi kendala kita. Hakikatnya kita dipertemukan dan ditampilkan oleh Allah. Artinya Allah punya rencana lain buat kita semua. Tapi kembali lagi, di saat Allah memberikan sebuah isyarat, memberikan rencana pada kita apa yang harus kita lakukan ke depan, la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kembali kepada diri kita sendiri yang berubah. Adapun yang harus kita pahami, yang dimaksud lintas nilai itu bukan berarti kita harus ayat yang menjamnya ke pernikahan, bukan. Pada intinya semua muslim kita harus saling mengisi dan saling mengenal. Dan tadi kalau saya menyimak pertanyaan, tadi himatul aliyahnya sudah punya, cita-citanya sudah punya, cuma ada dua mungkin yang harus dipahami, hikmah dan muwadawah. Hikmah, kalau kita istilahnya berarah bertujuan itu gimana? Contoh kalau kita berpariwisata, tentu ada birokrasi dan administrasi yang harus kita lakukan.
dari mulai bawah. Himatul aliyah. Kemudian kedua, setelah kita khidmat muhadobah, sungguh-sungguh. Nah ini betul kata Pak Ketum, banyak dari rekan kita maaf dia gugur di pertengahan jalan itu karena mental. Karena kenapa? Qulubul mu'minin halqah ilal alim wa qul alimul halqah ilal minamal wa qul amal halqah ilal mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh, Desa Kudadepa, Kecamatan Sukahning, Kabupaten Tasikmalaya. Di sebelah kanan saya ada Pak Mehmet selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh, dan di sebelah kiri saya ada Pak Kades Kudadepa serta para santri, ustadz, ustazah di pondok pesantren serta tokoh masyarakat di Kudadepa. Saat ini sama bahu-membahu ya, menolak penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba agar warga desa khususnya terbebas dari kemungkinan penyalahgunaan narkoba demi terwujudnya program desa bersinar, yaitu desa yang bersih dari narkoba. Kita semua memiliki komitmen menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus kita ingin sama-sama bahu-membahu agar seluruh masyarakat Indonesia dan warga desa terbebas dari narkoba. Oleh karena itu, komitmen kami semua bahwa Pondok Pesantren Al-Munawwaroh dan seluruh warga desa Kudadepa menolak narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh, Desa Kudadepa, Kecamatan Sukahning, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini kita mengapresiasi jiwa entrepreneurship, kewirausahaan yang dimiliki oleh para santri. Tidak sekedar teori saja, para santri di bawah bimbingan para ustadz, ustazah, dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh sudah membuat beberapa produk yang kita pasarkan sementara ini kepada masyarakat sekitar, dan secara bertahap mudah-mudahan akan terus maju secara nasional bahkan ke internasional. Ini beberapa ciri khas produk para santri itu, diantaranya gemoy. Ya, gemoy itu adalah bakso aci khas dari produk para santri. Yang keduanya ada juga sabun cair serta minuman yang multivitamin yang bisa menyehatkan dan menyegarkan kita semua.